Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Iraidu. Nah, untuk hari ini akan melanjutkan pembahasan materi mata pelajaran PPKN kelas 9. Ini adalah pertemuan kedua, masih di bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah pembahasannya adalah bagian B, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman. Baik, kita masuk kepada peta konsep. Nah, di dalam peta konsep tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu ada 4. Yang pertama adalah makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua adalah prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Nah, untuk pembahasan yang pertama sudah kami bahas dalam video sebelumnya. Silakan bagi yang belum menonton atau belum belajar tentang makna persatuan dalam kebangsaan, boleh diputar video sebelumnya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip persatuan dalam keberagaman. Nah, bagaimana sih prinsip persatuan dalam keberagaman? Nah, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, masyarakat perlu berpegang pada beberapa prinsip. Di antaranya prinsip yang pertama adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, dalam prinsip nasionalisme Indonesia, nasionalisme itu merupakan prinsip pertama, ya. Ini nasionalisme itu merupakan prinsip pertama yang terkandung di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, nasionalisme itu sendiri yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, yaitu semangat kebangsaan. Lalu, sebagai warga negara yang baik, kita memang dituntut harus mencintai bangsa Indonesia dengan tulus tanpa ada paksaan, gitu ya. Dan ini dituntut untuk diwajibkan untuk mencintai, karena kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia, siapa lagi yang akan mencintai negara kita ini, tercinta ini. Nah, yang selanjutnya dalam mencintai negara ini atau dalam penerapan prinsip nasionalisme ini bukan berarti kita harus mengagung-agungkan bangsa sendiri yang menganggap bangsa lain itu lebih rendah dari bangsa kita. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Artinya gini, bangsa kita karena kita terlalu cinta terhadap negara kita sehingga kita mengagung-agungkan negara kita atau bangsa kita sendiri dan menganggap remeh atau menganggap bangsa lain itu lebih rendah. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi maksud dari prinsip nasionalisme di sini adalah kita harus bisa mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, sebagai bentuk dari rasa nasionalisme dengan baik itu adalah salah satu contohnya kita harus bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang sangat positif gitu ya, seperti itu. Contohnya kalian sebagai pelajar, belajarlah dengan baik, terus juga setelah beres belajar bisa bantu-bantu orang tua ataupun hal-hal yang bersifat positif ya, yang bisa mengembangkan diri dan yang lainnya. Nah, yang kedua, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, masyarakat perlu berpegang pada prinsip yang kedua adalah prinsip kebinekaan Tunggal Ika atau prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan kalimat yang sudah tidak asing lagi bagi warga negara Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki makna. Apa maknanya? Yaitu memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tetap satu tujuan. Meskipun berbeda-beda baik itu dari suku, terus juga berbeda ras, agama, dan antar golongan. Nah, maksud dari meski terdapat berbagai macam suku, ras, dan budaya yang berbeda, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk tetap bersatu dan saling menghormati atau saling menghargai gitu ya. Nah, prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, bangsa yang majemuk, beragam ya. Majemuk itu adalah bangsa yang beragam. Nah, itu adalah prinsip yang kedua. Contoh hal kecilnya apa sih keberagaman? Misalkan coba lihat di kelas kita sendiri.
Terus juga coba kita lihat di tempat tinggal kita sendiri, apakah semuanya sama? Itu pasti ada yang berbeda ya. Nah, meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan supaya kita bisa menjalankan persatuan dan kesatuan ini, atau kita bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, maksud dari kebebasan yang bertanggung jawab ini berarti setiap orang diberikan kebebasan ya. Kebebasan untuk apa? Untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi sekali lagi, kebebasan di sini itu adalah kebebasan untuk bertindak, dan bersikap sesuai dengan kemampuannya. Nah, maksud dari bertindak di sini itu adalah tentunya hal-hal yang positif ya. Terus juga kebebasan di sini bukan berarti tanpa batas. Lalu kebebasan yang bertanggung jawab dibatasi oleh hak asasi manusia, harus disesuaikan dengan hak-hak asasi manusia. Nah, apabila melanggar diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi, kalau misalkan kita melanggar kebebasan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia atau tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, maka kita akan dikenakan sanksi ya, atau sebab akibat kita setelah melakukan suatu kesalahan seperti itu. Nah, jadi boleh kita melakukan suatu kebebasan, tapi harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan sekitar atau nilai-nilai yang ada di dalam negara ini atau norma ya. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip wawasan Nusantara. Nah, dalam prinsip wawasan Nusantara ini diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan wawasan Nusantara ini adalah cara pandang kita dan terhadap sikap bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri ya, tentang bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, cara pandang tersebut juga berkaitan dengan bentuk geografis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memenuhi tujuan nasional. Nah, prinsip ini juga mempunyai fungsi sebagai motivasi, pedoman, dan rambu-rambu dalam menentukan keputusan dalam penyelenggaraan negara. Nah, jadi sebagai rambu-rambu dalam menentukan setiap keputusan yang ada dalam penyelenggaraan negara. Nah, yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, untuk menjadi warga negara yang baik, ada banyak hal yang bisa dilakukan guna mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan hal-hal yang positif, itu ya, mulai dari hal kecil terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk mengisi kemerdekaan, setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban kepada negara. Salah satunya adalah dengan membantu melakukan pembangunan yang dilandasi rasa persatuan dan kesatuan. Nah, maka dengan demikian antar bangsa akan semakin harmonis dan juga nyaman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.